Sahabat Migas, welcome back di channel Halo Migas, Dijen Migas. Kali ini, Minergi ditemani para analis kebijakan usaha penunjang migas untuk tanya jawab seputar penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas atau SKUP. Semua terangkum dalam STMJ. Sahabat tanya, Migas jawab. 10 pertanyaan SKUP Migas yang perlu sahabat ketahui. Halo sahabat Migas, salam sinergi, bangga menggunakan produk dalam negeri. Wah, semangat banget nih para analis SKUP Migas hari ini. Boleh kenalan dulu nggak nama dan jabatannya? Saya Fusario, analis pengembangan investasi Hulu Migas. Dan saya Gesit, analis kebijakan ahli muda. Kami berdua dari Direktorat Pembinaan Program Migas yang bertugas melakukan pembinaan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri di industri migas Indonesia melalui penerbitan SKUP Migas. Ngomong-ngomong soal SKUP, Minergi sudah merangkum 10 pertanyaan terkait SKUP Migas yang sering muncul di kontak center 136. Sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, SKUP Migas itu apa sih? Untuk sahabat migas yang belum tahu SKUP Migas, SKUP merupakan surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Migas. Diberikan kepada perusahaan dan perseorangan yang memiliki kemampuan memproduksi barang dan atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan nyata yang meliputi aspek legal, teknis, kemampuan produksi, sistem manajemen, jaringan pemasaran, dan layanan purna jual. Direktorat Jenderal Migas menerbitkan SKUP Migas dengan menetapkan peringkat kemampuan usaha penunjang migas berdasarkan penilaian kemampuan perusahaan atau perseorangan, ditetapkan dengan peringkat dengan kategori bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Dari tadi kalian udah ngomongin nih soal produk dan jasa dalam negeri. Sebenarnya kenapa sih kita harus pakai produk dalam negeri di industri migas? Dan kenapa perlu SKUP? Penggunaan produk dalam negeri berperan untuk meningkatkan investasi usaha penunjang migas dan optimalisasi multiplier efek dari kegiatan usaha hulu migas dalam membuka lapangan kerja, nilai tambah ekonomi, dan peningkatan inovasi atau teknologi produk dalam negeri. Nah, dengan diterbitkannya SKUP, maka diharapkan produk dalam negeri di Indonesia dapat ditumbuh kembangkan, sehingga mampu mendukung kegiatan operasi usaha minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat memberikan dampak multiplier effect seperti yang sudah dijelaskan Kak Gesit tadi. Terutama untuk mendukung pencapaian produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD di tahun 2030, wajib mengutamakan produk dalam negeri dong tentunya. Lalu apa nih manfaat perusahaan atau perseorangan usaha penunjang memiliki SKUP Migas? Perusahaan atau perseorangan yang memiliki SKUP Migas mendapat manfaat publikasi kemampuan perusahaan dan produknya di dalam apresiasi produk dalam negeri migas yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi pengadaan serta persyaratan dan ketentuan pengadaan pada kontraktor di kegiatan usaha hulu migas. Selain itu, dengan memiliki SKUP Migas, perusahaan atau perseorangan usaha penunjang migas juga mendapatkan program pembinaan bersama dengan para pengguna usaha jasa dan industri penunjang migas agar dapat mensuplai barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang penerbitan SKUP dan juga manfaatnya. Sahabat migas juga pengen tahu nih, apa sih dasar kebijakan penerbitan SKUP Migas ini? Dasar penerbitan SKUP ini diatur di dalam Peraturan Menteri SDM ini terdapat klasifikasi usaha penunjang migas yang terdiri dari usaha jasa konstruksi dan non-konstruksi migas dan usaha industri penunjang migas. Wah, menarik nih. Bisa dijelasin lebih detail nggak tentang klasifikasi usaha penunjang migas tersebut? Yang pertama, usaha jasa konstruksi migas merupakan kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yaitu pekerjaan bangunan, konstruksi, atau wujud fisik. Sedangkan usaha jasa non-konstruksi merupakan kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan selain usaha jasa konstruksi migas, seperti yang ada di sebelah sini ya. Yang kedua adalah usaha industri penunjang migas, merupakan kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material, dan atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha
minyak dan gas bumi. Lalu gimana nih cara perusahaan atau perseorangan bisa mendapatkan SKUP migas? Secara garis besar, ada 4 tahapan untuk mendapatkan SKUP migas, yaitu pertama, perusahaan atau perseorangan wajib membuat akun dengan menyertakan NPWP dan alamat email melalui media elektronik laman www.isdm.go.id/skup-migas. Kedua, perusahaan atau perseorangan memasukkan dokumen persyaratan sesuai bidang usaha yang dimiliki. Dan untuk mendapatkan SKUP diperlukan persyaratan utama dan pendukung seperti yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya, Direktorat Jenderal Migas akan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan SKUP yang diajukan. Jika data dokumen yang disampaikan lengkap dan benar, akan dilakukan penilaian. Hasil penilaian yang memenuhi angka kelulusan akan diterbitkan SKUP migas dengan kategori bintang seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jika data dokumen yang disampaikan tidak sesuai atau tidak lengkap dan benar, maka akan dilakukan penolakan. Jika terjadi penolakan, sahabat migas dapat mengajukan kembali melalui laman www.sdm.go.id/skup-migas dengan melengkapi data dukung yang disyaratkan. Pertanyaan ke-6. Setelah perusahaan atau perseorangan memperoleh penerbitan SKUP migas, berapa lama nih masa berlakunya? SKUP migas berlaku selama perusahaan atau perseorangan menjalankan kegiatan usahanya. SKUP migas berlaku selama perusahaan atau perseorangan menjalankan kegiatan usahanya. Lalu gimana nih cara Dijen Migas memastikan perusahaan atau perseorangan terus memiliki kemampuan? Untuk memastikan kemampuan perusahaan atau perseorangan, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan evaluasi melalui audit kepatuhan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh perusahaan atau perseorangan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penunjang migas secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu. Nah, melalui audit kepatuhan ini, Kagesit, Direktorat Jenderal Migas juga memastikan proses produksi barang dan atau jasa benar-benar dilakukan oleh produsen di dalam negeri, termasuk penyaksian proses produksi terhadap barang dan atau jasa dalam negeri. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Misalnya, ada perusahaan atau perseorangan pemilik SKUP migas yang tidak melakukan kewajiban pelaporan. Ada nggak sanksinya? Tentunya ada dong. Direktorat Jenderal Migas memberikan sanksi administratif kepada perusahaan atau perseorangan yang tidak memberikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali dan tidak memberikan dokumen persyaratan yang tidak sesuai, berupa 1. Teguran tertulis, 2. Penangguhan sementara SKUP, 3. Pencabutan SKUP. Selain melakukan pengawasan, apakah Dijen Migas juga melakukan pembinaan terhadap perusahaan atau perseorangan pemilik SKUP migas? Iya dong, salah satu pembinaan yang dilakukan Dijen Migas dengan bersinergi bersama SKK Migas, kontraktor-kontrak kerjasama selaku pengguna barang dan jasa dalam aktivitas penilaian bersama sebuah perusahaan atau perseorangan usaha penunjang migas sehingga produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan operasi migas. Selain itu, Direktorat Jenderal Migas juga mendorong para pengguna produk dan jasa untuk menggunakan produk dalam negeri dalam kegiatan operasi migas yang diatur melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha migas. Pertanyaan terakhir nih, apabila ada perusahaan atau perseorangan pemilik SKUP migas ingin melakukan perubahan informasi pada SKUP migas, gimana nih caranya? Perusahaan atau perseorangan dapat langsung melakukan perubahan melalui sistem aplikasi SKUP online dengan melampirkan data pendukungnya. Wah, cukup jelas banget nih penjelasan dari Kak Gesit dan Kak Rio. Kalau sahabat migas masih mau tanya lagi bisa nggak? Gimana nih caranya? Kalau masih ada pertanyaan terkait SKUP migas, bisa email ke kontak center 136@sdm.go.id. Atau sahabat migas dapat menghubungi kontak center 136. Oke, thank you banget Kak Gesit dan Kak Rio atas waktunya. Sama-sama. Bye sahabat migas. Sahabat migas, untuk tema dan pembahasan video selanjutnya, komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, share,